Di dalam sebuah kafe di daerah Lamodukeleng, terlihat Aji dan Sinta sedang duduk berduaan di salah satu meja di bagian sudut ruangan. Setelah kejadian hari itu, di mana Sinta mengantar Aji pulang ke rumahnya setelah lepas dari kasus yang menjadi mimpi buruk bagi seorang Aji, Sinta seringkali mengajak Aji untuk sekedar menghabiskan waktu bersama, baik itu saat Aji pulang kerja maupun sekedar berjalan-jalan bersama Dea untuk mencari perlengkapan anak itu, ataupun hanya sekedar mengajak Dea untuk bermain di mall. Bukan karena Aji tidak bisa menolak, akan tetapi justru gadis itu selalu sudah berada di rumahnya saat ia pulang dari kantor. Seperti sore tadi, di mana tepat hari Jumat Aji sengaja pulang lebih awal karena mencoba berlomba dengan kedatangan Sinta yang memang selalu tak mengabari Aji selama ini jika ingin berkunjung ke rumahnya. Dan buktinya ternyata Sinta masih saja datang lebih awal dari Aji. Pasti kalian menanyakan keberadaan Reni saat ini. Ya, beberapa pekan ini Aji memang disibukkan dengan berbagai urusan, baik itu di kantor maupun mengurus pencairan asuransi Dea. Dan beberapa minggu ini juga bahkan memikirkan Reni pun sudah tak pernah lagi. Maklum, memang pada dasarnya Aji adalah seorang pelupa. Apalagi setelah kejadian minggu lalu di mana setelah Aji mendapatkan telepon dari pihak Jasa Raharja dan menginformasikan bahwa proses pencairan dana asuransi akan dipercepat, makin membuat waktu Aji makin sedikit untuk bersantai ria. Dan tentu saja dengan kesibukannya tersebut tidak membuat ruang untuk Aji memikirkan hal lain selain pencairan dana asuransi Dea, dan juga memikirkan kerjanya yang makin hari makin menumpuk. Setelah mengurus semua, Aji tinggal menunggu 3x24 jam dana tersebut akan masuk ke rekening pribadi Dea, selaku ahli waris dari kedua korban penumpang penerbangan Lion Air. Jumlah yang akan ditransfer nilainya bisa dikatakan cukup banyak, dan secara hitungan kasar dana tersebut besarnya kurang lebih 4 miliar rupiah, dan lebih daripada cukup untuk membiayai Dea seorang seumur hidupnya. Aji juga telah berniat tidak akan menyentuh sama sekali dana itu, dikarenakan semuanya adalah hak Dea seorang. Aji telah berjanji dalam hati bahwa ia akan memberikan semua dana tersebut saat Dea dewasa nanti. Karena biar bagaimana, Aji mempunyai tanggung jawab untuk membiayai kehidupan Dea sampai kapanpun dan tidak akan menyentuh dana itu sampai saatnya tiba. Setelah dana itu cair, maka Aji akan mendepositikan ke beberapa bank dengan memakai nama Dea seorang. Maka siang tadi Aji sudah mendepositokan semua dana tersebut di dua bank yang berbeda, berharap bunga depositonya akan ia gunakan untuk keperluan Dea seorang. Back to cerita. Setelah memesan minuman, terlihat mereka hanya diam dengan pikiran masing-masing. Jemari Aji mengetuk meja berkali-kali tanpa menghiraukan pandangan Sinta yang sedang duduk berhadapan dengannya. Ketukan di meja itu senada dengan suara dari bawah meja. Ternyata Aji menggoyang-goyangkan kakinya di bawah meja. Wajah Aji sedikit khawatir meski ada senyum tipis yang tersungging di bibirnya, dan juga walaupun pria itu berusaha menutupinya, akan tetapi gadis di hadapannya sangat tahu jika ia sedang berpikir keras atau sedang ada masalah. Untuk menenangkan Aji, gadis itu mencoba tersenyum. "Lu kenapa, Ji?" tanya gadis itu. Wajah Aji jelas masih menyiratkan keraguan, matanya bergerak-gerak gelisah, lalu terdengar suara tarikan nafas panjang sekaligus kata-kata yang meluncur cepat. Belum sempat Aji menyelesaikan perkataannya, Sinta menyelah secepatnya. "Gua nggak ada maksud kok, Ji. Lagian kalau lu larang gua datang lagi." Terlihat Sinta masih mencoba tersenyum. "Gua nggak bakalan datang kok," lanjutnya dengan wajah ceria. Sesaat Aji mencoba berpikir, "Bukan gitu, Sin, tapi gue takut orang tuaku akan salah sangka dengan kamu." Mendengar penjelasan Aji, Sinta tersenyum hangat. "Tenang, Ji, gue tahu posisi gue kayak gimana," kata Sinta meluncur cepat.
Gue pengen kita sahabatan kok nggak lebih, kata Sinta. Ya, tapi sepertinya mamaku sering nanyain hubungan kita. Ya, lu jawab aja kalau kita hanya sahabatan, simpel kan? Jawaban dari Sinta memang benar, namun Aji masih merasa bahwa kali ini ia benar-benar terjebak dalam situasi. Sinta, seorang gadis yang tiba-tiba muncul di hadapan keluarganya, sedikit banyaknya membuat Aji merasa khawatir. Bagaimana tidak? Mita saja tidak pernah ia kenalkan kepada kedua orang tuanya. Tiba-tiba saja Aji sudah membawa pulang Dea saat itu. Dan kini Aji harus menjelaskan seperti apa status hubungannya dengan Sinta ke orang tuanya. Mereka kembali terdiam dan Aji kembali mengetukkan jemarinya di atas meja. Tak lama, saat setelah pelayan kafe membawakan pesanan mereka, Aji maupun Sinta langsung menyeruput minuman masing-masing dengan posisi kedua mata mereka saling-saling bertatapan. Oh iya, lu kok nggak pernah hubungin Reni lagi, Ji? Apa lu nggak kasihan sama dia? Kata Sinta membuat jemari Aji berhenti mengetuk dan tubuhnya membeku. Aji hanya menjawab dengan helaan nafas. Beberapa hari ini ya sering menyendiri, Ji. Dan lucunya kok dia udah nggak pernah lagi cerita ke gua tentang lu, kata Sinta sambil matanya menerawang jauh, mencoba mengingat beberapa kejadian saat ia bertemu dengan Reni. Namun berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Aji, setelah mendengar nama Reni disebut, ia malah mengernyit. Kan dia udah punya cowok juga, Sin. Budi namanya kan, ujar Aji sesat. Mungkin dia lagi ada masalah sama cowoknya. Sinta menatapnya dalam-dalam dan hatinya bertanya-tanya kenapa Aji bisa mengetahui tentang Budi. Nyanya tak yakin mendengar kalimat yang barusan keluar dari bibir Aji. Sinta memutar kedua bola matanya dan mencoba bersikap biasa. Ah, masa sih? Gak usah bohong, Sin. Aku udah tahu kok, kata Aji. Sinta bergerak mencoba menahan rasa gugupnya di hadapan Aji, sambil meneguk liurnya dan rasa khawatir apakah Aji memang mengetahui semua tentang Reni atau tidak. Untuk sesaat, Sinta tak tahu harus berbuat apa. Lidahnya seperti tersiram air es dingin dan membeku. Akhirnya ia mencoba menatap bola mata Aji untuk mencari kebenaran dengan apa yang diketahui oleh pria itu. Reni yang cerita semuanya, kata Aji mencoba menjawab apa yang dikhawatirkan gadis itu. Ya sudah, kalau misalnya lu udah tahu, jar Sinta sambil menarik nafasnya dalam-dalam. Makanya aku nggak pernah hubungi dia lagi, Sin. Takutnya aku mengganggu hubungan mereka, kata Aji selanjutnya. Tapi dia sepertinya masih berharap sama lu, Ci. Lang Sinta mencoba membela sahabatnya. Nggak mungkin lah, Sin. Lu mah nggak akan pernah tahu, Ji, dan gue paling tahu semua tentang Reni, ujar Sinta kembali sambil menyeruput minumannya. Udahlah, nggak usah dibahas, ujar Aji mencoba melempar senyumnya walaupun dalam hatinya ia merasa sedikit teriris setelah membahas Reni maupun si Budi yang sampai sekarang masih menjadi sepasang kekasih. Lu cemburu ya? Aji menggelengkan kepalanya dengan cepat jawab pertanyaan Sinta. Bohong banget lu ah, bahas yang lain aja, kata Aji mencoba mengalihkan pembicaraan. Oh iya, gimana kuliah kamu sekarang? Setahun lagi nyusun skripsi kok, jawab Sinta dengan senyum manisnya. Alhamdulillah kalau gitu, kata Aji sembari menghela nafas. Terus rencana kamu setelahnya ngapain? Mau nyari kerja atau lanjutin S2? Nikah? Aji mengernyit mendengar jawaban Sinta, namun secepatnya gadis itu melempar sebuah senyuman jahil. Dan nikahnya sama lu? Mendengar itu, Aji membelalakan kedua matanya cukup terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Sinta. Namun Sinta segera merubah ekspresinya dengan cepat. Gadis itu melemparkan senyumannya kembali karena tak mau membuat Aji bingung.
Bercanda kali Ji. Walaupun rasanya baru kemarin hubungan mereka dekat, namun Aji akui bahwa Sinta ini adalah tipe perempuan yang periang, mandiri, dan mudah diajak bertukar pikiran. Minimal sejauh ini seperti itulah penilaian Aji terhadapnya. Dan tanpa Aji sadari, ia sedang menatap wajah Sinta sangat dalam. "Ye, kenapa lu liatin gua kayak gitu?" tanya Sinta sendiri sambil menahan senyum. "Kan gua udah bilang gua sadar diri kok," kata Sinta kembali. Namun Aji menangkap sebuah wajah kesedihan yang tersirat di wajah gadis itu. "Maksud kamu?" tanya Aji. "Ya, gua udah kotor Ji, makanya gua bilang gua sadar diri kok." Aji mengernyit setelah mendengar penjelasan gadis itu. Meskipun Aji mengetahui apa yang pernah gadis itu kerjakan, akan tetapi bukan menjadi penghalang buat Aji untuk menjalin persahabatan dengannya. Kemudian, Aji mencoba menghibur gadis itu dengan senyuman sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Sama kok, aku juga udah kotor banget," terang Aji. "Jangan bilang lu mencoba menghibur gua ya, kagak ngefek kali Ji," ujar Sinta tersenyum lebar. "Namanya udah kotor mah tetap akan kotor selamanya."